Yes. Kamu ngapain sih? Lagi ibadah gak aja sih kamu? Ibadah? Iya. Ayo ke gereja, aku ini mau ibadah. Nah, iya aku ibadah gereja. Ini aku lagi ibadah metaverse loh. Kamu ganggu aku. Gereja apa namanya? Gereja metaverse. Gereja metaverse. Istilah metaverse merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu meta dan universe, yang berarti melampaui semesta, sehingga ada dunia di dalam dunia, di mana orang-orang dapat berkumpul dan berinteraksi secara virtual tanpa berada di ruangan yang sama secara fisik. Istilah metaverse telah populer sejak tahun 2021 yang diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg selaku CEO perusahaan Meta yang memperkenalkan konsep virtual reality sebagai target dan visi dari perusahaan mereka ke depannya. Menurut Galamedia-News.com, gereja metaverse pertama di dunia telah hadir pada tahun 2016 yang dirintis oleh Pastor DJ Soto dengan motivasi bahwa gereja metaverse dapat mendatangkan jemaat dari berbagai kalangan. Hal ini tentunya diikuti oleh Life Church hingga sampai ke Indonesia, yaitu di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias yang menyebarkan poster undangan untuk mengikuti ibadah Tiberias Metaverse pada tahun 2022. Selanjutnya adalah manfaat dari Meta Church atau gereja metaverse. Yang pertama, Meta Church bisa menjadi fasilitas untuk kita beribadah dan bergereja secara digital. Seperti yang kita tahu, kita memiliki fasilitas berupa gedung-gedung gereja ataupun tempat-tempat tertentu yang diselenggarakan untuk kita boleh beribadah di dunia nyata. Nah, Meta Church ini bisa menjadi fasilitas untuk kita beribadah dan bergereja secara digital. Yang kedua, bisa menjadi tempat atau sarana untuk pengkabaran Injil. Kita bisa mendengarkan khotbah secara langsung di dunia nyata ataupun juga melalui berbagai video-video yang kita temukan di berbagai platform media sosial. Nah, Meta Church ini juga bisa menjadi sarana untuk kita mengkabarkan Injil maupun mendengarkan pewartaan dari Injil. Dan yang terakhir, manfaat dari Meta Church ini adalah untuk memudahkan akses kita beribadah secara virtual. Nah, manfaat ini secara terus bisa kita rasakan jika ada kendala tertentu seperti jauhnya jarak untuk ke gereja dan lain sebagainya. Nah, Meta Church ini bisa menjadi sarana untuk kita beribadah secara virtual. Oke, selanjutnya kita masuk pada dampak positif, di mana pertama dapat menjangkau segala tempat. Nah, gereja metaverse ini dapat menjangkau segala tempat, di mana misalnya beberapa jemaat tidak berada di tempat yang sama, di mana ibadah dilakukan di tempat yang lain dan jemaat bisa menikmati ibadah di tempat yang berbeda. Oke, selanjutnya tidak harus hadir secara fisik. Nah, di mana ini memberikan efisiensi bagi jemaat yang mungkin tidak mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan perjalanan menuju gereja, dapat menikmati gereja metaverse ini supaya lebih efisien dan dapat melaksanakan atau mengikuti ibadah tanpa harus melakukan suatu perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi, jemaat dapat tidak harus hadir secara fisik untuk melakukan ibadah. Selanjutnya dapat mengurangi penyebaran penyakit apabila terjangkit penyakit. Misalnya pada suatu gereja, salah satu jemaat mengidap suatu penyakit, apalagi penyakit yang menular, maka gereja metaverse ini adalah suatu pilihan yang terbaik untuk mengurangi penyebaran penyakit dari jemaat ke jemaat dalam suatu gereja. Ada dampak negatifnya. Yang pertama, mempromosikan mindset bahwa manusia itu adalah pengendali realita dan bukan penata layang dari realita. Maksudnya seperti apa? Jadi, dalam tanda kutip manusia bisa menjadi suka-suka. Tidak ada pandemi, sudah tidak ada kendala apapun, tapi mereka lebih suka dengan cara mereka sendiri untuk beribadah dengan cara mereka suka, yaitu secara virtual reality tadi di dalam Meta Church itu. Padahal seharusnya bisa berkumpul secara langsung di gereja. Yang kedua, terhubung tapi terpisah. Jadi manusia pada dasarnya terhubung karena mereka beribadah secara komunal di dalam Meta Church ini, tapi pada hakikatnya mereka semua terpisah-pisah. Mereka tidak bersatu dalam satu kumpulan secara fisik. Dan yang terakhir adalah memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Seperti yang kita tahu, jejak di dunia digital, hal-hal bersifat digital, contohnya seperti radiasi dan paparan cahaya biru itu bersumber dari hal-hal tersebut. Jadi bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan, dan juga kurangnya kontak fisik dan interaksi sosial secara langsung juga dapat mempromosikan resiko untuk mengalami stres. Menurut pendapat kelompok kami menyetujui penggunaan metaverse jika ada larangan untuk bertemu dengan orang lain, yaitu social distancing. Tetapi pada hakikatnya, gereja berasal dari kata kahal yang berarti pertemuan bersama suatu umat, dan kata eklesia yang sering menunjukkan pada sekumpulan orang yang percaya berada di tempat sama, yaitu gereja lokal. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, gereja itu merupakan perkumpulan suatu orang-orang percaya secara fisik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kesimpulannya, jika tidak ada kendala, maka ibadah itu seharusnya dapat dilakukan secara bersamaan dengan orang lain secara fisik, yang menunjukkan bahwa kita adalah tubuh Kristus yang bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.